Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan ketemu lagi guys di channel Montir Santri. Oke guys, untuk kita berpelajaran yang sebelumnya ya, untuk berpendidikannya itu saya sudah menjelaskan tentang beberapa hal guys yang mengenai sistem dari kinerja sebuah alat pendingin atau yang bisa dinamakan kulkas guys, atau bisa yang dinamakan alat pendingin guys. Itu saya sudah menjelaskan beberapa komponen guys. Itu sudah yang kemarin kompresor, terus kondensor, filter, juga yang berikutnya pipa kapiler. Ini untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan guys, menerangkan guys. Tapi sebelumnya jangan lupa guys untuk tekan subscribe-nya yang belum subscribe, agar saya bisa terus melanjutkan video-video dan tutorial-tutorial yang sangat menarik guys. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaporator guys. Apa itu evaporator? Ya. Yang dinamakan evaporator itu yang mana? Dan untuk apa guys? Terus ciri-cirinya, tengernya guys. Dalam kita menengeri, kalau kita dalam menyervis nanti kita bisa melihat tanda-tanda dari kerusakan yang disebabkan oleh evaporator guys ya. Ini untuk yang pertama yang dinamakan evaporator itu ini guys, bisa dilihat ya dengan seksama, diingati guys ya, biar kita bisa menengerinya. Kalau kita menyervis guys ya, banyak sekali ukuran dan modelnya guys. Ini untuk contoh saja guys, ada yang bentuknya seperti O, ada yang bentuknya seperti ini, seperti perahu guys ya, seperti perahu. Itu tergantung dari mereknya dan ukuran modelnya guys. Itu bermacam-macam, tidak satu macam, bermacam-macam guys. Oke, yang kemarin itu saya jelaskan pipa kapiler. Sekarang evaporator ini tujuannya guys untuk sistem pendinginan. Itu tujuan dan kerjanya itu untuk menyerap panas guys, menyerap kalor yang ada di dalam ruang pendingin, yaitu di dalam ruang kulkas guys, di jeronya guys ya. Itu nanti dia akan membawa udara-udara panas itu melalui pipa keluarnya dari evaporator ini. Itu udara panas guys, nanti akan dihisap ya, atau dikeluarkan dari pipa keluar ini, larut masuk kembali ke kompresornya guys. Itu untuk sistem kerja dari evaporator. Terus untuk bahannya itu yang evaporator itu harus memakai bahan dari penyerap kalor, yaitu aluminium guys, aluminium. Kalau tidak bisa menyerap itu kurang bagus guys, bahannya harus memakai aluminium guys, atau bisa juga tembaga guys, tapi lebih bagus aluminium guys. Nanti bisa menyerap udara panas terbawa oleh gas yang ada di sistem ini guys. Terus saya ilustrasikan guys ya, ilustrasi ya, berkali-kali reka adegan guys, coro jejak kasusnya guys. Jejak kasus untuk sebuah perkara itu harus ada reka adegan guys. Kalau tidak saya reka adegan, nanti tidak dunung guys, alias tidak mudeng guys, tidak paham.
Ini untuk sistem kerjanya itu nanti gini guys. Pipa kondensor ini dimasuki tegangan yang dinamakan freon guys ya. Freon itu nanti akan masuk ke sini guys. Masuk ke sistem kondensor. Dia akan bertekanan tinggi guys. Gas nanti freon itu akan bertekanan tinggi karena didorong oleh, nah ini kelihatan enggak ini? Nah, didorong oleh kompresor ini, dia akan mempunyai tegangan yang sangat tinggi, tekanan yang sangat tinggi. Itu nanti akan menimbulkan panas. Ya, dia akan panas, terus akhirnya dia masuk di filter ini. Ini nanti di ujung ini akan terjadi penguapan guys ya, penguapan untuk masuk di pipa kapiler ini karena dia ditahan. Jadi tekanannya ini di sini sangat panas sekali karena ini ditahan oleh pipa kapiler ya. Seperti ini. Ini akan terjadi perubahan dari gas menjadi uap guys. Nah, ini intinya. Ini nanti pipa kapiler ini ujungnya ini akan mengeluarkan uap, terus merubah uap tadi menjadi gas cair lagi guys, untuk masuk lagi ke pipa keluar ini, pipa hisapnya guys. Ini nanti ini yang besar, ini akan masuk ke sini guys. Nah ini kelihatan enggak? Nah sudah paham kan? Nah ini penting guys untuk berpelajaran kita ya, untuk berpendidikan agar bisa memahami sebuah sistem dari sebuah alat pendingin atau yang dinamakan kulkas guys ya. Ini nanti perubahan ini akan menimbulkan ya uap perubahan dari uap menjadi gas cair. Dia akan terjadi yang dinamakan muncul bunga es tipis guys. Ya, ini akan berlanjut terus menerus dan berlangsung selama kompresor ini bekerja guys ya. Saat dia berhenti, ini juga bekerjanya berhenti guys. Jadi itu akan berlangsung terus menerus untuk tekanan panasnya, udara panasnya itu nanti akan diserap ini, keluar masuk sini ya, munyer terus guys, tidak ada hentinya. Itu akan terjadi selama dia bekerja, akan terus menerus dan terjadi penggumpalan bunga-bunga es di evaporator. Begitu seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah semua penjelasan saya mengenai sistem dari kinerja sebuah alat pendingin ya. Mulai dari yang kemarin sudah saya jelaskan bermacam-macam faktor, dan ini untuk penjelasan kerusakannya guys, tentang kerusakan yang disebabkan evaporator. Ini bila kita lihat dari fisiknya itu sudah kelihatan guys, dia akan menimbulkan gelembung-gelembung guys di evaporator ini. Nah, itu karena apa guys? Itu karena kita dalam mengetil ya, mengambil es batu di kulkas itu memakai peso guys ya. Itu tidak disarankan karena ini adalah elemen-elemen yang berisi gas bertekanan dhuwur guys ya. Bertekanan dhuwur itu nanti dia akan ketusuk, babar pisan guys, akan muncul yang namanya oli ini. Nah, oli yang di dalam sistem kompresor ini akan naik guys ya. Itu akan menyebabkan kerusakan yang bisa dilihat lagi. Tanda-tanda dari evaporator yang rusak itu kita pegang tidak dingin dan tidak ada kerucuk-kerucuk, adanya desis guys, ngeses kayak ular guys ya, ngeses.
itulah kerusakan yang disebabkan oleh evaporator. Itu tadi guys dalam saya menjelaskan. Mudah-mudahan penjelasan saya ini membantu dan berbagi ilmu itu sangat indah guys. Dan mungkin ada pertanyaan, bisa isi kolom komentar di bawah ini guys. Yang paling bawah itu Anda bisa berkomentar untuk bertanya bagaimana penjelasan saya yang kurang jelas guys. Saya akan menjawabnya. Dan untuk penanganan perbaikan atau menyervis guys, tentang penjelasan saya cara menyervis itu saya akan bahas di video selanjutnya ya. Untuk yang kurang jelas dan apa saja alat-alatnya untuk kita dalam menyervis itu saya akan bahas dan ulas secara tajam guys, tajam silet guys. Katanya teman-teman guys, nanti saya akan buatkan videonya guys, bagaimana untuk caranya mengelas yang baik dan menambal evaporator dengan alu platinum guys, biar kembali seperti semula, biar bagus ya. Saya akan ulas guys. Nah, terima kasih telah menyimak video-video saya untuk berpendidikan dan berpelajaran kita hari ini. Sampai di sini saja. Salam jumpa kembali di episode berikutnya. Semoga Anda semua diberi kesehatan, tidak kurang suatu apapun. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.